Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Halo Tribuner, selamat malam. Saat ini Anda sedang menyaksikan On Focus Tribun News bersama saya Apviatio Konibili. Tribuners, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta UNSA bernama Alma Sakibiru. Mahkamah Konstitusi membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Mahkamah Konstitusi berpendapat pembatasan usia minimal capres-cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Dan terkait putusan MK tersebut, Tribuners, kita mau meminta pendapat dari Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Muradi, yang saat ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kami. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kabar sehat ya, Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Prof, mungkin Prof juga udah dengar mengenai putusan MK yang memperbolehkan di bawah 40 tahun untuk maju sebagai capres atau cawapres asalkan sudah berpengalaman ya, Prof ya. Nah, ini kita mau dari awalnya nih kita mau minta pendapat Prof dulu nih, Prof, mengenai putusan MK ini. Gimana nih, Prof, menurut Prof? Iya, sebenarnya agak ambigu ya secara politik. Kalau dari awal misalnya kita menginginkan capres itu bukan lebih muda dibanding yang diatur di undang-undang, saya kira harusnya itu dilakukan jauh sebelum proses pemilihan atau proses pemilu 2024. Jadi kalau mau misalnya kemarin setahun yang lalu. Tapi kan sekali lagi ini kan dinamika politik ya, dan catatan bahwa sebenarnya penting untuk digarisbawahi adalah usia jauh lebih punya daya ikat ya ketimbang misalnya berpengalaman tadi. Katakanlah misalnya orang-orang yang kemudian punya kemampuan politik ya, misalnya dia tidak masuk dalam proses menjadi kepala daerah dulu, tapi dianggap punya kemampuan, saya kira itu memungkinkan. Ini kan juga sama dengan model pola dan beragam di banyak negara ya, katakanlah misalnya di Kanada, di Prancis yang memang atau bahkan mungkin di Kroasia, di Ukraina yang memang juga diisi oleh anak-anak muda yang punya talenta yang jauh lebih baik dibanding yang generasi lebih senior. Dan itu poin pertama itu. Problem utama sebenarnya saya kemarin membayangkan harusnya sudah saja misalnya usia, karena dengan itu siapapun yang berusia di bawah 40 tahun itu memungkinkan mereka untuk bisa menjadi calon presiden.
tanpa ada embel-embel pengalaman. Ini kan juga salah satu yang saya kira menjadi ada ambigu secara politik. Karena ini kan ada kesannya memuat satu atau dugaan publik terkait dengan adanya keinginan untuk mendorong proses seseorang untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden begitu, Mbak. Oke, Prof. Berarti ini Ya, Prof mendukung untuk keputusan yang tadi siang aja ya dok ya, Prof ya. Dibandingkan tiba-tiba sore-sore ada keputusan baru, padahal yang tadi siang kayak udah mantep nih. Kalau misalnya MK tidak mengabulkan kalau di bawah 40 tahun. Tapi kan pas sore-sore ternyata ada keputusan baru, boleh asalkan ada pengalaman ya. Dan menurut Prof ini malah menjadi ambigu. loh iya. Jadi kalau mau seharusnya tadi pagi dibebaskan saja. Di bawah 40 tahun memungkinkan jadi capres cawapres. Itu jauh lebih terbuka buat yang lain. Karena kan nggak semua presiden yang baik ya, yang punya rekam jejak baik di banyak negara itu basicnya adalah kepala daerah di daerah kan gitu. Belum tentu. Walaupun banyak juga yang kemudian melakukan itu. Contoh misalnya yang paling mungkin misalnya kayak Obama itu kan nggak pernah jadi gubernur, nggak pernah jadi wali kota, atau misalnya yang lain-lainnya seperti itu. Jadi memang saya kira memungkinkan itu menjadi ambigu. Kenapa harusnya dari awal sudah saja diperbolehkan titik tanpa ada embel-embel harus berpengalaman, karena dengan begitu juga akhirnya menutup banyak ruang Ya, jadi buat anak-anak diskriminasi juga ya Prof ya. persis. Akhirnya ini kan tanda kutip ya menjilat apa yang disampaikan teman-teman di MK tadi pagi. Jadi harusnya sudah saja dibuka di bawah 35 atau 40 memungkinkan. Jadi siapapun yang mungkin bisa katakanlah dia punya kemampuan legislatif ya, menjadi anggota dewan di bawah 40 tahun, kemudian ternyata punya potensi untuk memimpin negeri ini, kenapa enggak? Tanpa harus kemudian dia harus kamu ke gubernur dulu dan sebagainya. Walaupun akan baik sebenarnya kalau dia tahapannya dari yang paling kecil kan gitu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tapi karena ini sangat politis, jadi akhirnya situasinya kemudian melihat bahwa ini agak ambigu secara politik. Dan itu akan mengganggu prosesi kemungkinan anak muda itu maju lebih jauh lagi dibandingkan dengan syarat yang tadi sore disampaikan, harus minimal pernah itu menjadi kepala daerah dan atau pernah memimpin atau sedang memimpin di daerah gitu kira-kira. Tapi kan pertimbangannya juga nih Prof, katanya kalau uji materi ini disetujui, cawapres boleh di bawah 40 tahun asal berpengalaman, karena kalau misalnya cuma 40 tahun doang, ini berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Nah, tapi Iya, tadi Prof saya bilang setuju. justru Makanya saya malah bilang lebih harusnya tadi pagi diputuskan saja satu bahwa aja ya Prof ya. bahwa 40 tahun yang di bawah itu boleh jadi capres cawapres. Itu jauh lebih elegan karena akhirnya mendapatkan Dibandingkan harus ada pengalaman, embel-embel persis. pengalaman ya Prof Dan ya. jangan lupa di DPR itu banyak anak muda yang di bawah 40 dan cerdas-cerdas. Dan mereka punya visi yang baik menurut saya dibanding mungkin 5-10 tahun yang lalu ya. Jadi akhirnya kalau tiba-tiba misalnya saya pengen jadi presiden misalnya gini, umur saya di bawah 40 tahun gitu. Tapi nggak bisa karena saya nggak punya pengalaman kan gitu. Akhirnya saya ke daerah dulu nyalon jadi gubernur atau jadi wali kota gitu. Baru kemudian saya jumping gitu. Walaupun sebenarnya secara normatif proses bagus ya. Hanya tadi saya bilang harusnya dari awal disampaikan saja bahwa boleh di bawah 40 tahun dan atau pernah. Jadi duanya dapat. Yang belum 40 tahun boleh. Ya kalau misalnya punya pengalaman juga memungkinkan gitu. Sekarang kan masih banyak anak-anak muda nih yang usianya di bawah 40 tahun ya sudah memimpin kepala daerah beberapa kepala daerah ya di kabupaten kota dan juga provinsi yang memang juga punya ruang untuk memungkinkan menjadi calon gubernur, calon presiden atau calon wakil presiden begitu. Jadi poinnya ini nyambung harusnya Mbak. Jadi putusan pertama nggak perlu ada putusan kedua. Karena apa? Karena harusnya ya sudah paket ini. Itu yang saya kira perlu menjadi perdebat diskusi kita hari ini ya, supaya kita juga mengungkapkan bahwa negara juga tidak boleh diskriminatif dengan orang-orang yang dianggap punya kemampuan tapi tadi di bawah 40 tahun gitu.
Oke, siap Prof. Nah, kalau misalnya tadi Prof juga udah bilang ya, sebenarnya ini harusnya dari jauh-jauh hari dong soal mengenai aturan ini, mengingat Ya. ini pendaftaran udah tinggal 3 hari lagi dan baru diputus sekarang. Dan kebetulan kita juga mungkin tahu ya Prof ya, sekarang-sekarang ini mengenai uji material Undang-Undang Pemilu ini terkait dengan satu nama, yaitu Gibran Raka Ya. Buming Raka yang kayaknya ini lagi jadi rebutan gitu ya Prof ya. Ada dua kubu kayaknya yang lagi menunggu putusan MK ini. Nah, ini gimana nih Prof, pandangan Prof? Siapa nih yang bakal meminang cawapres kaum muda? Ya, saya sih cenderung kemudian Gibran akan mempertimbangkan yang diminta oleh Pak Prabowo ya, karena memang Hmm. itu ruang yang jauh lebih terbuka ketimbang dia memilih untuk tetap di partainya. Karena ada dua alasan. Yang pertama, kalau di partainya kan nanti dia paling tinggi misalnya akan calon gubernur kan gitu di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Sementara ini kan jumpingnya jauh sampai menjadi calon wakil presiden. Jadi kalau memungkinkan memang saya kira Gibran akan punya ruang itu kalau dia akan memilih untuk jauh melangkah ya. Tapi dalam politik itu kan kita juga ada ukuran ya, ada ukurannya kan ada dua, nilai dan ideologi ya, yang memang pada akhirnya membuat kita akhirnya harus taat asas. Nah, taat asas ini yang saya kira perlu dipertimbangkan betul oleh Gibran. Karena apa? Karena dengan tergesa-gesa dengan usia masih sangat matang ya, sangat muda, Mm-mm. harusnya memang dari awal Gibran akan menentukan saya akan tetap berada dalam posisi misalnya di sekarang, kemudian mungkin nanti pilkada 2024 dia akan ambil gubernur mau di Jakarta atau di mana di Jawa Tengah. Setelah itu kemudian ada pertimbangan untuk mendampingi atau bahkan maju sendiri di 2029. Peluangnya memungkinkan untuk kemudian bisa menjadi calon yang lebih mumpuni karena matang dan berpengalaman. Kalau hari ini misalnya yang bersangkutan memilih untuk menjadi calon wakil gubernur dari Pak Prabowo gitu, maka Mm-mm. memang ini akan ada semacam apa ya namanya turbulensi kecil ya, baik di partai PD Perjuangan maupun misalnya di teman-teman di lingkaran relawan kan yang memang memungkinkan untuk Pak Gibran untuk diusung sebagai calon wakil presiden dengan keputusan MK ini. Jadi masih memungkinkan keduanya dipertimbangkan oleh Gibran. Tapi saya melihat Gibran akan memilih yang pertama. Karena apa? Karena ini adalah karpet merah dia kan. Nah, tapi itu yang risiko yang dia akan tanggung kan banyak misalnya akan Harus berkaitan dengan keluar dari partainya. partai politik juga ya, Prof ya? Kalau partai politik doang saya kira kecil ya, itu kan Hmm. mudah orang kemudian apalagi misalnya dia pindahnya tanda kutip ya misalnya ke Gerindra yang karakter ideologinya nggak berbeda dengan PD Perjuangan. Tapi ada konsekuensi yang jauh lebih dari itu menurut saya, yang saya kira perlu dipertimbangkan betul. Konsekuensi misalnya posisi bapaknya di pemerintahan. Bukan tidak mungkin misalnya akan ada dinamika yang saya kira perlu digarisbawahi untuk kemudian menjadi pertimbangan yang bersangkutan untuk kemudian memilih mencalonkan atau dicalonkan jadi cawapres di salah satu calon yang kemungkinan berseberangan dengan partai di mana yang bersangkutan menjadi kader. Oke, berarti ini maksudnya gimana, Prof? Semakin memicu konflik terbuka kah kalau misalnya sampai Gibran memilih untuk bersama Prabowo antara kubu PDI dan Jokowi, Prof? Kalau nilai politik sebenarnya ya akan PDP ringan ya, ringan katakanlah ketika Gibran memilih bergabung dengan sana kan simpel saja dia akan dipecat atau mungkin di parternya kan gitu. Yang kedua dia pasti berganti KTA. Nah tapi kan ini politik kan nggak semata-mata Gibran. Mm-mm. Di situ ada misalnya ada bapaknya sebagai presiden, ada iparnya sebagai wali kota. Kalau Kaisang kan sudah bukan partai, bukan menjadi bagian dari PD Perjuangan lah ya. Tapi Mm-mm. kalau Pak Jokowi kemudian Bobi sebagai wali kota Medan itu diusung dan menjadi kader PD Perjuangan. Nah ini juga saya kira perlu dipertimbangkan betul. Apakah kemudian nanti PD Perjuangan kemudian mengikhlaskan tanpa ada perdebatan serius ya terkait dengan yang bersangkutan. Karena nggak mungkin misalnya kalau Gibran itu memilih dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi akan baik-baik saja. Ya, hanya dia diam saja tuh nggak mungkin. Karakter orang tua, saya punya anak, pasti punya keinginan juga untuk kemudian menyokong. Ini juga ada problem baru di luar Gibran yang kemudian memilih menjadi calon wakil presiden di kubu yang lain. Jadi
Jadi akan ada imbas politik yang akan diterima tanda kutip ya oleh Jokowi dan juga keluarganya terkait dengan pilihan tersebut. Itu poin pertama itu. Yang kedua, keberadaan dari legacy yang Pak Jokowi lakukan ini kan juga akan jadi problem tersendiri kalau kemudian ternyata pilihan-pilihannya salah dalam menentukan arah ya. Ya jadi mungkin masih ada 1-2 bahkan mungkin 1 minggu ya untuk untuk Gibran bisa kemudian memilih apakah tetap dalam skema sebagai wali kota dan mengikuti arah gerak dari kebijakan partai politik yang ada di NU sekarang, atau kemudian dia memilih untuk kemudian jumping untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Oke, Prof. Tapi kalau dikira-kira misalnya sampai akhirnya Gibran memutuskan untuk menerima tawaran dari Pak Prabowo nih, menurut Prof kira-kira Gibran akan berlabuh ke partai mana, Prof? Kalau mungkin sih sebenarnya kan partai adiknya lah. Kan adiknya kan sudah jadi ketua umum partai, jauh lebih mudah kan ketimbang jadi kader Gerindra misalnya. Karena kalau jadi kader Gerindra kan agak mustahil calon wakil presidennya jadi satu partai yang sama. Kan gitu kira-kira ya. Jadi memang akan ada pembagian tersebut. Misalnya kemudian kalau misalnya Pak Erlangga Hartarto memungkinkan untuk berjiwa besar gitu, membuka ruang untuk partainya, maka bisa jadi dia ke Partai Golkar. Tapi kalau dia ke Gerindra kecil kemungkinannya, karena Pak Prabowo dari Gerindra. Dia memungkinkan ya ke adiknya, partai adiknya PSI atau Golkar yang jauh lebih ideologi jauh lebih pragmatis ya dibanding PD Perjuangan. Jadi saya kira diskusinya itu di situ. Jadi ini juga menjadi salah satu yang penting buat kita semua pembelajaran ya, bahwa berpartai bukan semata-mata berkuasa, tapi juga berpartai bagaimana kemudian membangun satu dari nilai yang saya kira sama-sama dia pahami betul, bagaimana menjaga marwah politik sebagai bagian dari untuk mensejahterakan rakyat, bukan semata-mata untuk berkuasa gitu. Oke, berarti ini sekarang pertimbangannya Gibran justru berat ya, Prof ya, karena ada legacy yang harus dijaga ya dan harus diteruskan sebenarnya, dan juga ada posisi Pak Jokowi yang akan mungkin kalau misalnya tadi Prof bilang ini akan mendapatkan banyak perhatian lebih banyak kalau sekarang aja nih Prof setelah putusan buzzer, dan kayaknya udah penuh banget nih kolom komentar-komentar nih Prof. Sedangkan ini kita masih menunggu keputusan dari Pak Prabowo juga dan Ganjar terkait dengan putusan bakal cawapresnya. Berarti bisa diperkirakan nih bakal mundur ya Prof ya, untuk mengumumkan siapa bakal cawapres Ganjar dan Prabowo. Mungkin sekitar tanggal 24-25 sebelum tanggal 25. Jelang penutupan. Jelang penutupan. Kenapa? Karena ini tidak mudah buat Pak Jokowi ya. Kalau saya jadi orang tua sama, saya berharap anak saya akan sama dengan saya. Kan gitu. Tapi kemudian anak kan punya visi yang lain lah. Kita juga menghormati itu. Begitu berbeda dan itu akan mengganggu masa depan saya sebagai orang tua, kan juga perdebatannya agak serius. Ini juga saya kira harus dilawan atau bukan dilawan, harus dibantah bahwa ini bukan membangun dinasti politik. Kalau kita bicara itu ya. Tapi kan faktualnya dengan Pak Jokowi tanda kutip ya membiarkan misalnya, dan tanda kutip bahkan merestui misalnya, maka orang meyakini bahwa ini adalah sedang membangun dinasti politik yang sama-sama tidak lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya, kan gitu. Kita dulu mengkritik Pak SBY terkait dengan Ibas, terkait dengan AHY dan sebagainya, terkait juga dengan adik-adiknya dulu zaman Bu Ani dan sebagainya, almarhum ya. Itu kemudian juga ramai sekarang pun di sela-sela menjelang Pak Jokowi selesai, hal yang sama mungkin terbuka lagi, dan saya kira ini menjadi salah satu poin penting. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin akan tanda kutip ya, bukan mengancam, akan membuat proses pemerintahan yang ada di Pak Jokowi ini jadi tidak lagi senyaman dulu lah. Katakanlah misalnya saya nyebut misalnya gini, ada 5-6 bahkan 7 kader ataupun simpatisan PD Perjuangan yang ada di pemerintahan. Itu bisa jadi kemudian itu akan pahitnya lah ya, yang paling perburuk adalah mereka menarik diri atau diminta mundur.
paling update misalnya saya juga agak menyayangkan, tapi saya menghormati ya, misalnya kawan saya misalnya memilih mundur dari Lemhanas kepada Lemhanas, kan juga menjadi salah satu sinyalemen bahwa proses politiknya tidak baik-baik saja, dan itu kan konsekuensi yang saya kira perlu dilihat sebagai satu kotak yang memang tidak terpisah-pisah gitu. Ini ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga, Mbak, kalau kita bicara soal politik hari ini adalah ya ini saatnya sebenarnya diuji buat kita semua, terutama misalnya pemerintahan hari ini ya, untuk kemudian betul-betul memang sepenuhnya untuk kepentingan publik ya. Saya sih agak khawatir misalnya kalau ini kemudian skemanya tidak sesuai dengan yang saya bayangkan ya, ada transisi, ada hands over dari Pak Jokowi ke pemerintah selanjutnya, itu kita akan dihadapkan pada dinamika yang berulang dari awal. Katakanlah misalnya contoh yang paling saya khawatirkan misalnya, apakah nanti misalnya IKN akan berlanjut kalau misalnya pemerintahnya tidak sama, atau misalnya apakah kemudian beberapa program yang kemudian prestisius dan ambisius ya untuk mendorong Indonesia jauh lebih maju gitu, itu juga akan terdelay. Mungkin berdampaknya tidak sampai menghambat. Mungkin IKN tetap ada, tapi dia jadi slow motion gitu. Jadi tidak lagi secepat yang ingin oleh Pak Jokowi. Kemudian pola hubungan politik yang ke depan itu menjadi salah satu pekerjaan rumah kita. Kenapa? Karena tadi satu sisi kita ingin negara kita jauh lebih maju, tapi sisi lain juga demokrasi kita juga harus lebih kuat, lebih punya marwah, lebih punya kedewasaan dalam melihat dinamika politik hari ini. Saya kira kalau saya melihat putusan MK ini, ya kalau mungkin bahasa yang paling kasar, mungkin bahasanya banci ya secara politik ya. Tapi harusnya kan tegas dari awal saja, sudah biar di bawah 35 supaya kemudian semua orang memungkinkan. Sehari-hari ini di bawah 35 di bawah 40 tahun dilarang, tapi dengan pengecualian misalnya pernah menjadi pernah atau sedang menjabat jadi kepala daerah. Itu mencerminkan satu situasi yang tidak serta-merta netral secara politik putusan tersebut. Oke, Prof. Situasinya jadinya tidak netral dan kita seharusnya Prof menanti kalau misalnya MK ini sebenarnya harus tegas dengan putusannya, karena tadi Prof juga bilang ya Prof, kalau sampai Gibran salah langkah ini yang bahaya banyak karena sampai bisa menggoyang kabinet Presiden Jokowi yang tinggal setahun lagi ya Prof ya. Bahkan nggak nyampe setahun nih, akan segera berakhir ya kurang Prof. lebih setahun, Oktober tanggal 20 setahun. Nah ini gimana konstelasinya? Saya sih melihat saya mainkan Pak Jokowi kan bisa soft landing ya di tanggal 20 Oktober 2024 ya. Tidak ada dinamika yang cukup berarti ya. Tapi hari ini saya agak mulai ragu dengan premis tersebut ya. Jadi akan berat ini dari mulai hari ini sampai mungkin 20 Oktober 2024. Jadi 1 tahun ke depan itu kita akan punya ya secara politik, saya sebagai pengamat gitu, sebagai pemerhati senang saja karena menjadi banyak yang dilihat secara politik dan kontekstual ya. Kita bisa kaitkan dengan teori, tapi secara situasi ini menjadi tidak cukup nyaman lah. Paling tidak misalnya akan ada pembelahan di publik, akan ada pembelahan misalnya di pemerintahan, dan juga akan ada pembelahan di aktor keamanan yang saya kira dengan keputusan ini bisa mereka-reka arah mana kemudian dukungan dari presiden ketika posisinya seperti hasil keputusan dari MK tersebut gitu, Mbak. Oke, berarti situasi makin memanas mulai dari sekarang ya, Prof? Kalau saya menduga sebagai pengkaji studi keamanan, ini sudah mulai agak hangat ya. Mungkin kita lihat misalnya tadi dalam 1 minggu depan, apakah keputusan Pak Jokowi, keputusan Gibran itu akan sebijak dengan yang kita bayangkan, atau malah kemudian memilih untuk punya pilihan yang lain. Yang saya kira tadi dua opsi tadi ya, yang memang memungkinkan kalau saya bilang salah satu kemenangan politik Mandela ya ketika memimpin Afrika Selatan adalah dia tidak kemudian punya ambisi pribadi yang kemudian dia sampaikan dalam dinamika politik yang dihadapi. Makanya ketika kemudian agak aneh-aneh terkait dengan istrinya waktu itu ya, itu kemudian
Mandela kemudian pada akhirnya menceraikan istrinya karena apa, dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi mimpi dia ketika dia di penjara dan kemudian menjadi pemimpin bapak bangsa dari Asia, dari negara Afrika Selatan waktu itu ya. Ini yang saya kira juga satu keputusan tidak mudah, tapi Mandela punya sikap yang cukup bisa diteladani oleh banyak pihak, termasuk katakanlah oleh kita semua mengenai dinamika politik yang dihadapi. Karena semua Mandela itu bahkan mungkin kalau kita mengikuti era Mandela memimpin Afrika Selatan itu, dia mungkin hampir setengah dewa ya. Apa yang dia titahkan, apa yang dia mau, itu dia kerjakan. Tapi kemudian dengan berbagai cara, almarhum karena Mandela sudah nggak ada, itu punya pendirian yang jauh lebih bijak, dan pada akhirnya kemudian harus mengorbankan hubungan dia dengan istrinya. Ini yang saya kira perlu dijadikan renungan kita bersama-sama, Mbak, bahwa politik semata-mata tidak seperti yang kita lihat hari ini ya. Kita lihat normal. Politik juga ada nilai yang saya kira perlu dijaga betul untuk menjaga marwah bangsa ini agar tetap maju dan tidak menengok ke belakang. Oke, Prof. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Prof. Siapa Ya. sih, Prof, menurut Prof yang sangat diuntungkan dengan adanya putusan MK ini, Prof? Kalau kalkulasi harapan dari kalkulasi hampir 1 tahun saya mengamati politik kepemiluan ya, ya yang berharap banget menjadikan Gibran sebagai cawapres adalah Pak Prabowo. Hari ini saya harus bilang bahwa yang diuntungkan adalah Pak Prabowo. Tinggal masalahnya ada kunci di Gibran. Apakah mau menerima pinangan tersebut atau malah kemudian kembali kepada marwah dia sebagai bagian dari kader partai politik yang ada saat ini. Oke, Prof. Jadi kita masih harus menunggu lagi ya, Prof ya. Bagaimana nih keputusan? 1 minggu ke depan ya. Oke, Prof. Jadi kita masih menanti nih keputusan dari Gibran. Apakah akan menerima pinangan dari Prabowo atau nanti akan bersanding dengan Ganjar? Nah, kita masih menunggu keputusannya ya, Prof ya. Oke, terima kasih kalau begitu, Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran Bandung yang sudah bergabung dengan kami. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan On Focus bersama Tribunnews.com. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.